kebetulan saya lahir bulan Oktober, itu adalah bulan Maria yang biasanya orang itu rosarionya keliling. Oh, Makanya malah keliling ya. di hari ulang tahun saya itu pasti selalu ada rosario ketempatan di rumah gitu. Jadi uang saya tuh untuk ke situ. Dari kalau kita umat, kata dia bilang kalau kita umat Muslim memanggilnya, menyebutnya Allah, Allah, Allah. Iya. 100 kali akan menjadi apa? Coba dengarkan gitu. Coba sebutkan semuanya, bicara kita bareng-bareng. Allah, 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 tetap 100 kali menjadi Allah. Tetapi kalau orang-orang kafir bilang Tuhan 100 kali jadi apa? Tuhan, Jadi Tuhan hantu Tuhan, ya. Tuhan, Tuhan tuh dia punya hantu bukan punya Tuhan. Saya bilang kok Ustadz kayak gini ceramahnya gitu loh. Sementara kan di sini nggak semuanya Muslim. Saya juga tinggal di rumah Umi itu beda cuma satu gang ya. Sampai Umi saya juga nggak ditegur sama orang tua saya. Saya juga nggak ditegur sama orang tua saya. Saya juga harus pisah sama anak-anak dan suami karena mereka tetap Nasrani. Udah saya ajak masuk Islam tapi nggak mau. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Pemirsa, Amin. alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, ya, seorang mu'allafah, seorang muslimah. Ya, Masya Allah tadi saya sedikit mendengar ceritanya, tertarik ya. Lumayan seru banget nih untuk kita bisa mendulang manfaat, edukasi, dan tentunya penuh dengan motivasi. Oleh karena itu mari kita simak bagaimana kisahnya dan juga kita langsung sapa orangnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sehat, Bu? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Bu Dwi, nama lengkapnya siapa Bu Dwi? Nama aslinya Dwi Handayani. Dwi Handayani. Iya, Oh, dulunya Bu Dwi ini ya Katolik ya sebelumnya? iya Ya? Katolik. Nah, biasanya Katolik kan ada nama baptis Bu ya? Iya, Ada nggak nama baptisnya? ada. Siapa nama? Margareta Dwi Handayani. Oh, Margareta Dwi Handayani. Iya, Dan biasanya tuh kalau di Katolik itu ada beberapa nama ya? Kalau nggak salah ya? iya. Ya itu aja sih nama baptis Margareta Dwi Handayani. Oh gitu, Masya Allah. Nah, Bu Dwi, kan kita justru penasaran nih Bu Dwi, bagaimana kisah mu'alafnya, perjalanan hidupnya dan seterusnya. Dan kita pengen tahu nih pertama kisahnya nih tentang Bu Dwi ini di Katolik dulunya seperti apa? Apakah sering ikut pelayanan misa, biasalah kan, terus nyanyi-nyanyi apa rosario kayak gitu-gitu lah Bu, Iya, ya. iya. Nah dulu kayak seperti apa sih Bu Dwi? Iya, seminggu sekali itu udah pasti ke gereja ya. Gereja. Kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggunya. Terus kalau perayaan-perayaan kayak Paskah, terus kebetulan saya lahir bulan Oktober, itu adalah bulan Maria yang biasanya orang itu rosarionya keliling. Oh, Makanya malah keliling ya. di hari ulang tahun saya tuh pasti selalu ada rosario ketempatan di rumah gitu. Jadi uang saya tuh untuk ke situ. Dari orang tua juga seperti itu gitu. Di mana Bu posisinya dulu tinggalnya? Saya tinggalnya dulu di Pamulang di rumah orang tua. Pamulang. Ya. Dulu rajin ikut kegiatan-kegiatan gitu. Iya, rajin Kur-kur kayak gitu. Rajin ikut kegiatan gereja sih. Apalagi waktu masih mudanya kan ada muda-mudi Katolik namanya Ya, Mudika gitu. Muda-mudi Mudika, Katolik ya banyak kegiatan. Kayak mesti retret ke mana, ke Gua Maria, sampai ke Jogja, ke Puncak gitu. Semua kegiatan diikutin gitu. Dulu saya pernah ke Gua Maria nih Bu. Cuman saya bukan Katolik ya. Waktu itu saya ke daerah Getasan, Semarang. Iya. Semarang Getasan ke Gua Maria. Kemudian ada air apa ya? Biasanya tuh Bu, air Iya, itu air penyembuhan apa suci. sih? Air suci lah ya. Buat diminum. Kalau kita mungkin Muslim air yang dari orang pergi haji ya air zam-zam gitu. Nah itu pokoknya mitosnya sih air itu buat orang yang dibaptis. Kalau kita udah besar juga terima krisma namanya. Cuman saya belum sempat sampai ke krisma gitu. Karena semakin dewasa tuh pas udah saya kerja
ketemu dengan teman-teman yang non muslim, berkumpul. Semakin dewasa mungkin waktu SD, SMP belum terasa ya. Pas udah SMA terus kerja, berkumpul dengan banyak teman-teman beraneka ragam agama juga gitu. Jadi saya juga suka ikut dalam kegiatan mereka tapi melengkapi gitu. Iya, iya. Kan Bu Dwi kan tadi udah ngasih tahu ya sekitar masuk Islamnya 2012-an apa 11 gitu ya Bu ya? Iya. Pokoknya 18 tahun yang lalu ya. Dulu dengar kata Islam itu seperti apa ya Bu? Maksudnya kan Islam kan sering dikonotasikan jelek lah ya untuk teman-teman yang non Muslim ya, yang Kristen, yang pokoknya selain Islam lah gitu ya. Dulu pertama kali dengar Islam yang bukan sebagai sebuah ajaran Bu ya, yang dengar orang-orang itu seperti apa sih? Dulu saya juga sempet lah memikir kalau umat Islam itu bersedekah juga keluar, tapi di dalam keluarganya padahal banyak yang sulit, tapi dia bersedekahnya keluar. Jadi kalau kata orang Betawi bilang, biar tekor asal kesohor. Jadi kita kalau sedekah tuh keluar dulu, bukan ke dalam. Beda kalau orang Nasrani kan di dalam dulu, di keluarga kita nih kalau ada yang susah kita bantu dulu. Baru kita sedekah ke luar gitu. Emang Islam di mata saya juga dulu seperti itu sih. Agama teroris, agama kekerasan, kayak gitu-gitu nggak? Teroris sih enggak, cuman kayaknya mereka tuh kalau nyumbang orang harus tahu gitu. Oh, sum'ah atau ria gitu ya? Iya, jadi kan kesannya kayak ria gitu. Sementara kalau di Nasrani kan enggak. Dilarang. Gitu. Apalagi yang namanya sholat itu mudah, tapi mereka nggak melakukan. Sedangkan banyak temen yang tidak melakukan gitu. Karena saya kerja di Ramayana itu 15 tahun. Oh, 15 tahun. Dari Ramayana Robinson Pasar Minggu sampai Ramayana Ciputat gitu. Oh gitu. Dulu orang tua gimana Bu menanamkan nilai-nilai agama ke anak-anaknya gitu? Apakah toleransi atau memang strike banget gitu ya? Kamu nggak boleh bergaul sama orang Islam, kamu masih begini begitu gitu. Kalau bergaul sih bebas-bebas aja, cuman agama itu benar-benar ditanamkan. Waktunya hari Minggu itu fokus buat ibadah. Kalau sekolah Gitu. Kalau sekolah, alhamdulillah saya mintanya umum, nggak Katolik. Negeri, Kalau ya? keluarga saya semuanya sekolah-sekolah Katolik, sekolah di Mater Dei gitu. Kalau saya alhamdulillah umum. Nah, kemudian kita langsung singkat cerita. Ini Bu Dwi ini kenal Islamnya di mana nih Bu? Tahu Islam sebagai sebuah ajaran, agama, cinta damai, dan seterusnya. Ini momennya seperti apa sih? Pada waktu saya kerja ya di Ramayana, Ramayana. setiap minggu pertama dan minggu kedua kita itu bayar Ustadz untuk ceramah, siraman rohani namanya. Jadi setiap Jumat di Ramayana itu ada siraman rohani. Itu resmi dari kantor untuk resmi ngadain dari pengajian? Ramayana. Resmi dari Ramayana. Oh, gitu. Setiap cabang itu pasti melakukan siraman rohani setiap minggu pertama dan kedua. Kenapa diambil minggu pertama dan kedua? Karena kita ada 2 shift gitu. Jadi biar semuanya merasakan siraman rohani gitu. Terus juga ada Idul Kurban di Ramayana tuh kita diwajibkan sumbangan. Sampai yang Nasrani pun wajib gitu. Wajib. Oh gitu. Tapi kita sih nggak masalah kalau cuma 10.000 rupiah kok kala itu ya kan. 10.000 ya. Ya kali berapa lantai kan, kali 4 lantai. Kala itu retail juga masih rame kan gitu. Nah, kemudian? Satu masa ada Ustadz ceramah, dia bilang tiada Tuhan selain Allah. Saya bilang orang agama aja ada 5, ya pasti Tuhannya ada 5 gitu. Terus dia bilang kalau kita umat Muslim memanggilnya, menyebutnya Allah 100 kali akan menjadi apa? Coba dengarkan gitu. Coba sebutkan semuanya, bicara kita bareng-bareng. Allah tetap 100 kali menjadi Allah. Tetapi kalau orang-orang kafir bilang Tuhan 100 kali jadi apa? Jadi Tuhan hantu. Dia punya hantu, bukan punya Tuhan. Saya bilang kok Ustadz kayak gini ceramahnya gitu loh. Sementara kan di sini nggak semuanya Muslim, gitu. Sementara Ustadz sendiri emang tahu kalau anak-anak di sini jarang sholat,
karena sholat harus naik ke lantai 4. Itu salah satu alasan yang saya pernah tanya ke teman saya. Gitu. Iya, iya, iya. Dari situlah saya tergugah gitu. Saya kaji juga, kalau Pancasila aja udah bilang ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhannya satu. Saya tanya, Tuhan itu sebenarnya siapa dan di mana gitu. Saya tanya pada orang yang mengerti agama, katanya ya kalau di Kristen ini namanya Tuhan Yesus gitu. Kalau di Islam disebutkanlah semuanya gitu. Dari situ saya mulai belajar. Saya juga udah mulai sholat. Cuma hanya bisa sholat di Ramayana, nggak bisa sholat di rumah karena nggak ada alat sholatnya. Itu belajarnya sama siapa, Bu? Maaf. Kan teman-teman kita kan ada yang kayak kepala toko, kepala cabang, MCD gitu. Jadi kita belajar sama dia. Oh, nanya-nanya. Awalnya iya. Terus saya juga punya, sebenarnya sih itu tetangga kawan ibu ya, satu komplek. Cuma dia tinggal di Hayamuruk. Saya bilang, Mi, saya sudah Islam. Dia bilang, Alhamdulillah, gitu dia bilang. Oh, ntar dulu nih, Bu. Bu Dwi pada saat itu awalnya karena tersinggung ya? Iya. Tersinggung si Ustadz ini ngomong seperti itu. Kemudian penasaran nih, Iya. Bu Dwi nih tentang Islam gitu kan. Padahal kan agama kan ada banyak gitu kan. Iya. Kenapa sih Islam sih begini? Akhirnya Bu Dwi nanya-nanya tentang Islam. Iya. Terus tertarik? Iya. Oh, tertarik kemudian ketemu si Umi inilah ya, Umi Iya, yang dekat saya rumah. menelpon Umi gitu. Umi, saya sudah masuk Islam, tapi saya tidak bisa sholat di rumah karena juga peralatannya nggak ada. Jadi kalau sholat itu di Ramayana. Kalau masuk siang kan lebih banyak lah jam sholatnya ya. Bisa ketemu zuhur, asar, maghrib sampai isya. Kalau jam pagi kan paling cuma sampai asar karena kita jam 5 pulang. Oh, ini sosok Umi ini siapa nih, Bu? Sosok Umi? Umi itu sebenarnya tetangga ibu, tetangga orang tua saya almarhum ya. Kita beda gang rumahnya gitu. Dari dulu saya kalau ada apa-apa semua teriak Umi, Umi, Umi gitu. Mau kerja nggak punya ongkos pun, Mi, nggak ada ongkos, pinjem uang Mi buat ongkos. Udah pakai aja, nggak usah dipulangin gitu. Oh, jadi udah kayak ibu sendiri. Oh, udah kayak ibu sendiri ya, deket ya. Iya. Terus tadi tiba-tiba kan masuk Islam. Ini yang mensyahadatkan siapa, Bu, pada saat itu? Nah, pada saat itu orang yang mensyahadatkan ada, cuma dia bilang bagi dia sih sah gitu. Kayak saya sholat juga di tempat kerja itu dibilang, emang kamu udah baca 2 kalimat syahadat? Di mana kamu baca membaca 2 kalimat syahadat? Di mana kamu diislamkan gitu? Sudah bersertifikat atau belum katanya. Nah, saya disyahadatkan oleh teman saya. Ada saksinya waktu itu? Enggak ada, cuman kita berdua. Terus dia bilang, kamu saya syahadatkan sekarang sambil nanti kita mencari masjid mana yang bisa mengeluarkan sertifikat gitu. Oh. Sampai saya sudah Islam sekitar 3 tahun, sudah Muslim, tapi belum berganti KTP itu. Oh. Terus kata Umi disarankan untuk berganti KTP, tapi juga harus nyari sertifikat Muslimnya dulu. Saya sempat ke Masjid Sunda Kelapa, terus ke Masjid Pondok Indah, berbagai banyak orang lah yang mengajak ke sana. Di Sunda Kelapa ada yang ngajak, tapi nggak bisa juga. Di Sunda Kelapa yang ngajak nggak bisa juga. Pas sama Umi dibawa ke Masjid Agung Ciputat. Dari Masjid Agung Ciputat dialihkan ke KUA. Dari KUA juga dibilangin memang ada pertemuan setiap Sabtu dan Minggu selama 1 bulan. Itu untuk pemantapan katanya orang KUA itu, supaya orang yang sudah masuk Muslim jangan kembali lagi menjadi Nasrani. Ya, belajar gitu. rukun Islam, rukun iman, Iya. belajar sholat. Ya. Makanya terus kan dari KUA juga bilang, karena yang bawa ibu, saya percaya ibu pasti bisa membimbing anak ini. Mungkin karena si Umi juga pakai cadar gitu. Saya mau tahu alasan masjid-masjid itu nggak bisa pada saat itu, mereka bilang apa, Bu? Mereka bilangnya ya karena saya kerja di Ramayana, jadi saya nggak bisa belajar Sabtu Minggunya. Oh, jadi mereka tidak bisa mengeluarkan surat itu kalau saya tidak belajar itu 1 bulan.
gitu. Iya memang sih, saya tahu ya apa namanya ada beberapa masjid memang punya aturan seperti itu ya, apa namanya bagian ya sebenarnya tidak ada salahnya juga sih, itu kan bagian dari apa namanya tanggung jawab mereka. Mereka punya program yang program itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Jadi kayak misalkan sebulan ya mau nggak nih komitmen gitu kan? Atau mungkin pada saat itu udah lama banget waktu itu ya, tahun berapa tuh? Mungkin belum ada keluangan kelas karyawan lah kalau mungkin kita bilang gitu. Mungkin kelas karyawan masih belum ada atau gimana, khusus hari libur aja gitu kan. Nah itu mungkin kendalanya di situ ya. Dan memang rata-rata sih zaman dulu mah di KUA sih. Emang KUA yang paling mudah ngeluarin itu. Malah saya nggak tahu, mereka semua juga yang ngajakin saya, mereka nggak tahu, pokoknya mereka ngajaknya ke masjid, mentoknya ya di itu, di jam pelajarannya itu. Pokoknya harus benar-benar memahami Islam, mengerti Islam, takutnya nanti berpindah keyakinan gitu. Iya. Nah kemudian kan masuk Islam nih Bu. Ini respon keluarga gimana pas ketika tahu itu Bu? Saya juga tinggal di rumah Umi itu beda cuma 1 gang ya. Sampai Umi saya juga nggak ditegur sama orang tua saya. Saya juga nggak ditegur sama orang tua saya. Saya juga harus pisah sama anak-anak dan suami karena mereka tetap Nasrani. Udah saya ajak masuk Islam tapi nggak mau gitu. Orang tua ngomong apa pada saat itu Bu? Ya dia kagetnya sih gini, Islam sih boleh-boleh aja gitu. Yang lain juga pada Islam, tapi kan nggak ada yang pakai kerudung lebar-lebar, nggak ada yang harus pakai niqab. Oh iya pada saat itu ya memang stigmanya sensitif sih ya. Iya. Tentang cadar, niqab kayak gitu. Iya, bahkan kata orang kampung atas bilang, Dwi katanya, kamu masuk Islam disuruh sama Ibu Pendi, kata dia bilang. Dia itu kan Islamnya berat gitu. Saya bilang beratnya di apa sih? Cuma mungkin orang yang nggak terbiasa dengan zikir gitu kali ya. Sholatnya juga masih blonteng-blonteng lah. Mungkin yang dimaksud enteng itu sholatnya sepekan sekali hari Jumat doang. Gitu. Kalau nggak Itu aku dulu ya, waktu masih Katolik. atau ya pas Lebaran gitu ketemu masjid pas Lebaran doang sholat Idul Fitri. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Yang namanya Islam tuh mudah gitu kan. Atau masalah berpakaian cadar pun ya juga itu kan pilihan ya. Karena ya para ulama juga ada perbedaan pendapat. Silakan mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Yang penting ya jangan buka aurat lah gitulah intinya gitu. Nah Bu kemudian orang tua diusir Bu ya sama orang tua? Diusir sih enggak, tapi kita tinggal satu komplek nggak teguran. Gitu. Berapa Karena lama saya tuh, langsung tinggal di rumah Umi Salma itu, rumah Umi Salma itu kan kosong. Gitu. Berapa lama Saya nggak tinggal tegur-teguran? Lama sekali deh. Lama banget ya Bu. Intinya jadi nggak dekat lagi sama orang tua gitu ya. Iya. Padahal Bu Dwi pengen berbakti lah kan Islam kan dan Islam kan nggak ada batasan ya. Walaupun orang tua kita beragama nggak beragama tetap kita birrul walidain gitu. Iya. Berbuat baik. Kemudian Bu Dwi susah nih mau berbuat baik karena dimusuhin gitu ya. Iya. Terus ini anak nih Bu. Kemudian kan gimana nih Bu? Ngobrol sama suaminya pada saat itu. Ya waktu itu anak-anak masih kecil-kecil ya, yang besar juga baru umur 5 tahun. Saya bilang, ayah mau ikut bunda nggak masuk Islam gitu. Dia bilang enggak, dia bilang gitu. Terus kalau enggak kan kita mesti pisah karena udah beda keyakinan. Dia bilang, banyak kok artis-artis beda agama aja nggak masalah gitu. Kok kata suami begitu? Iya, tapi saya maunya satu agama gitu. Seiring, kalau enggak pisah ya sudah gitu. Akhirnya kita pisah. Anak dibawa satu-satu, yang laki ikut laki, yang perempuan ikut perempuan gitu. Satu masa yang perempuan itu dipinjam ke Jawa tapi nggak dipulangin. Waduh, Ya akhirnya kembali ke mau Kristen lagi? Kristen. Berapa lama nggak dipulangin? Dari kelas 4 sampai mau masuk SMA, lulus Ya Allah. lulus SMP. Itu kan ribet Bu ya masalah data, Iya. ijazah, akte. Iya, tapi zaman dulu kayaknya kan masih bisa Pakai uang di gitu. cover ya lewat jalur ekspres gitu. Oh, iya. Jadi bisalah satu masa SMA anak saya pengen kembali ke Jakarta. Jadi dia kembali ke Jakarta,
ikut saya dan saya bilang kalau mau pergi ke gereja silahkan, mau kembali seperti dulu juga silahkan, tapi dipikir-pikir dulu jangan sampai kayak dulu. Alhamdulillah anak saya sekarang udah ikut saya. Oh, alhamdulillah udah jadi Muslim, muslimah ya. sudah menemukan jodohnya, sudah mau Masya punya Allah. anak 2. Oh, alhamdulillah. Pada saat itu pas dibawa ke Jawa, ibu nggak mencoba mencari gitu? Saya mencoba mencari, Oh, cuman nggak tahu rumahnya ya? mencoba mencari, ketemu dan memang nggak boleh Oh, dilarang ya di. gitu, iya. Kalau yang anak cowok nih gimana nih? Ya anak saya yang cowok kemarin tuh sempet dia SMA mau masuk Muhammadiyah karena kan kalau sekolah-sekolah Kristen itu mahal, sekolah swasta umum juga mahal gitu. Di sana syaratnya hanya masuk hanya Islam. Nanti kalau masalah tidak bisa mengaji diajarkan gitu. Terus dia musyawarah sama ayahnya nggak dikasih. Katanya mbakmu aja wes melu mbokmu. Katanya. Masa kowe arep melu mbokmu katanya. Engko ayah nek mati piye sapa sing ndongake kata bapaknya gitu. Iya, iya. Makanya mungkin nanti seiring dengan waktu kali. Terus gimana? Tetap masuk Muhammadiyah atau? Nggak jadi masuk karena kan syaratnya memang harus muslim jadi nggak bisa gitu. Nah, sekarang kondisinya gimana? Anak yang laki-laki? Sekarang sih udah lulus, udah kerja juga gitu. Udah ketemu jodohnya? Belum. Yang nikah baru yang pertama, yang kedua belum, baru lulus kemarin. Bu Dwi nggak mencoba apa namanya? Mungkin kalau ibu tuh nggak secara langsung ya apa namanya berdakwah apa segala macam, mungkin dengan nasihat-nasihat gitu ya. Paling saya hanya mendengarkan, kalau saya berdakwah belum bisa. Iya, maksudnya gimana ya? Saya juga bingung sih apa. Ibu tuh ada, saya dengar sih ketemu beberapa gitu. Jadi ibunya tuh mendakwakannya tuh nggak nyampein ayat, nggak nyampein hadis segala macam. Dia dengan ya akhlak aja, akhlak seorang ibu, perhatian kayak gitu-gitu. Nanti dia tuh akan mencari tahu sendiri gitu. Kok ibu yang saya kenal dulu berbeda dengan yang sekarang gitu. Ibu yang saya kenal secara Katolik beda dengan yang Islam gitu. Dia menemukannya di situ tuh kadang Bu, perbedaan kayak gitu. Karena kan kalau saya sama yang cowok kalau nggak pulang kampung ya nggak bisa ketemu, nggak bisa Iya, jauh juga ngobrol, sih ya. iya. Karena bedanya kan karena dia di kampung gitu. Kalau kakaknya kan setelah SMA dia pengen SMA di Jakarta bareng saya. Dia merasa lebih nyaman ikut saya gitu. Nah, sekarang Bu Dwi udah menikah? Alhamdulillah udah Oh, nikah udah lagi. nikah. Udah jalan berapa tahun nih? Baru mau masuk 2 tahun. Oh, masuk 2 nanti tahun ya, Februari. Ya, semoga ya langgeng Bu ya. Amin. Sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, nih Bu, dengan apa namanya berbagai lika-liku nih Bu Dwi hadapi, pasti kan Bu ya namanya mualaf itu di mana-mana ya. Allah tuh langsung uji tuh. Biasanya hartanya langsung dikosongin dari nol. Kemudian circle-nya teman-temannya dibersihkan segala macam. Ini apa namanya ujian apa nih Bu yang paling berat dari sekian banyak ya? Yang paling berat Ibu jalanin pada saat itu seperti apa sih? Kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Iya. Kalau dulu saya di rolling nggak mau, perusahaan masih mentolerir. Saya di rolling ke Depok nggak mau, di rolling ke PGC nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat itu orang tahu saya itu sudah muslim, berhijab lagi. Saya tuh segitu muslim langsung berhijab. Awalnya berhijab dulu kan. Terus itu si Dwi anak Ciputat sudah Islam katanya gitu. Kebetulan perusahaannya tuh punya orang Cina. Terus tahu-tahu dapat surat teguran. Kamu dipindahkan ke Depok, nggak mau Pak gitu. Kalau nggak mau kamu ngundurin diri gitu. Saya kaget aja, dulu saya kalau di rolling, setiap saya di rolling saya tidak mau. Nggak masalah, kenapa kali ini saya harus ngundurin diri gitu. Ini maksudnya di Ramayana bukan? Iya, yang di Oh, Ramayana. Gitu ya? Iya kan karena kita itu SPG bukan punya Ramayananya. Jadi ada kayak counter-counter gitu, Oh iya, merchant maksudnya gitu. counter bukan Ramayana, counternya ya. Iya, counter-counter yang sewa tempat, bukan dari pihak Ramayananya. Kebetulan counternya ini punya orang Cina. Cina.
Makanya saya bingung tadi yang kok ada pengajian ketika masuk Islam bukannya senang malah cuma Iya, ini beda kalau konter kalau ya. pengajian itu kan dari Ramayananya. Dari Jadi Ramayananya. jadi anak-anak konter kan tetap harus ngikutin aturan Ramayana gitu. Oh gitu ya, saya baru paham. Iya, Terus gimana tuh kehilangan pekerjaan? Iya, disuruh ngajuin pengunduran diri, saya nggak mau. Dia bilang kalau nggak mau ngajuin pengunduran diri nanti nggak dapet pensiun. Tapi kalau ngajuin pengunduran diri dapat uang PHK, kata dia gitu. Saya bilang kalau rezeki sih nggak kemana. Kalau mau ngeluarin saya silahkan keluarin. Tapi kalau suruh buat surat pengunduran diri saya nggak mau. Saya bilang gitu. Akhirnya saya dikeluarin tanpa apapun. Tanpa dikasih apapun? Nggak dikasih apapun. Tapi saya bilang kalau rezeki itu nggak kemana gitu. Saya banyak sholat, banyak zikir, kata Umi, pokoknya ya udah kalau nggak ada kerjaan berdiam di rumah berzikir, kata dia bilang gitu. Zikir pagi sore, kata dia bilang, jangan lupa, kata dia. Ya udah saya zikir, seiring dengan waktu sudah 4 bulan dapat telepon, cek rekening katanya. Alhamdulillah masuk 3 kali gaji. Kala itu gaji UMR masih 1.250.000. Saya terima 3.750.000 Dari kerjaan lama? dari kerjaan lama setelah 4 bulan. Biasanya orang itu langsung keluar kalau udah ngajuin pengunduran diri, langsung keluar. Apa maksudnya PHK itu langsung keluar. Sementara saya suruh ngundurin diri, saya nggak mau. Saya maunya kalau mau ngeluarin silahkan dikeluarin gitu ya. Kalau rezeki saya nggak kemana gitu. Masya Allah ya. Di saat saya nganggur, saya sempat jualan donat di depan pabrik gitu di daerah Sawangan. Lumayan hasilnya buat menyambung hidup. Dititip ke tukang sayur yang setiap hari bisa ganti gitu. Terus ke depannya ke sini udah mulai aja ojek online. Saya ngikut ojek online. Ya. Oh, ojek online sekarang ojol Bu ya? Iya, sekarang saya ngojol. Oh, alhamdulillah. Suami, kalau suami? Suami saya juga ngojol, cuman mungkin dia lebih banyak di rumah membantu orang tuanya, karena dia masih ada ibu yang harus hidup uzur bersama. lah ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nah, Bu Dwi, orang tua masih ada? Saya alhamdulillah tinggal bapak. Tinggal Bapak. Sering berkomunikasi apa masih musuhan? Kalau bapak sih enggak, alhamdulillah yang marah itu justru ibu. Mungkin karena saya lebih dekat ke ibu lebih sayang sama saya ketimbang bapak yang lebih dekat sama anak pertama. Berapa bersaudara Bu? Saya 5 bersaudara. Oh, bersaudara. Iya. Yang masuk Islam Ibu Dwi aja? Alhamdulillah yang masuk Islam sudah 3, tinggal 2 yang masih Nasrani. Oh gitu. Iya, tapi mereka itu masuk Islam karena ketemu jodohnya. Jadi memang mesti masuk Islam dari keluarga pasangan gitu. Iya sih, macam-macam ya orang hidayah itu. Kadang ya ketemu pasangannya dia baru benar kenal Islam gitu, supaya dia tertarik gitu. Ada juga ya macam-macam lah. Iya. Macam-macam sih. Cuman karena dakwah Ustadz itu kenapa dia bilang Tuhan tuh jadi hantu gitu. Saya memang juga suka dengar sih Ustadz ngomong Tuhan jadi hantu. Cuman memang secara ya ini aja apa sebagai informasi. Saya pernah mencari ya jurnal-jurnal asal kata Tuhan tuh dari mana gitu. Memang Tuhan itu yang saya temukan itu bahasa Hindu kalau nggak salah. Itu dari kata Tuhyang. T-U-H spasi H-Y-A-N-G. Tuhyang. Jadi kayak doa ya. Doa kan bahasa Arab ya. Doa gitu kan. Doa. Transformasi jadi doa. Nah, Tuhyang jadi Tuhan. Tuhyang itu artinya kepala dewa. Kayak kita sembahyang. Sembah si Hyang tuh Hyang Widiwasesa itu siapa Tuhan orang Hindu itulah gitu. Makanya janganlah sebut sembahyang itu, kalau orang dulu lah boleh sebut aja sholat gitu. Karena sembahyang ya sembah si Hyang gitu. Coba Tuhan ya Tuhan tuh Hyang, Tuhannya orang Hindu gitu. Makanya Gitu. secara bahasa pun kita seharusnya sebagai seorang muslim jangan nyebut Tuhan, tapi Rob lah. Rob itu kan yang mengatur, kan Allah kan Rabbul Alamin, ya Allah yang mengatur, yang
menciptakan, menghidupkan, mematikan gitu. Kalau Tuhan itu memang secara bahasa sih apa sifat-sifat ketuhanan itu kan yang menghidupkan apa secara bahasa Indonesia ya. Iya. Cuman kalau kita orang Islam ya kayaknya kurang tepat lah. Makanya kita ya kenapa sih kita malu nyebut Allah gitu? Kadang gitu kan Bu ya? Iya. Nyebut aja Allah. Kenapa kita sebagai orang Muslim kok nyebutnya Tuhan, Tuhan, Tuhan? Nyebut aja Allah, nggak usah malu gitu kan? Atau Rob gitu. Nah, ini pertanyaan kemudian Bu. Kan di Kristen itu Katolik ya Bu ya? Iya. Itu dijanjikan surga gitu kan ya? Pasti Iya. dijanjikan surga, dihapus dosanya. Ini balik lagi nih pertanyaan sebelumnya. Kok Bu Dwi itu mau gitu masuk Islam yang kita masuk surganya tuh tentu ada perjalanan, maksudnya nggak semudah itulah. Kita harus rajin sholat, udah gitu ada surga dan neraka gitu kan, ada apa namanya yaumul mizan, hari pertimbangan. Jadi potensi kita masuk neraka itu ada. Iya. Gitu. Walaupun memang kita masuk surga itu memang tentu karena rahmat Allah. Memang ada juga orang masuk surga di Islam, wus gitu kan, tanpa ada hisab, ada juga. Tapi ada juga orang masuk surga tapi melalui proses penyucian diri gitu, kayak dibersihkan, ya kakinya dicuci dulu gitu kan kalau masuk surga gitu. Dimandiin dulu segala macam. Kenapa sih Bu mesti milih Islam gitu? Ah, itu juga sempat saya tanya, nanti kalau saya mati masuknya kemana? Ke surga apa ke neraka? Iya. Gitu. Kalau orang Nasrani itu setiap Natalan, mau Natal kita ada pengampunan dosa sama pastor. Kita sebutin tuh dosa kita sama pastor apa aja. Nanti dari pastor katanya kan Tuhan kabulkan Tuhan kabulkan doa-doamu, Tuhan bersihkan dosamu. Berarti pasti saya masuk surga. Kalau di Katolik ya. Kalau di Islam itu nanti saya kalau mati masuk surga enggak gitu. Terus ada enggak kayak orang Kristen tuh pengampunan dosa kayak gitu. Dia bilang apa? Kalau Muslim dengan puasa Ramadan membersihkan diri. Oh gitu. Berarti harus puasa. Wajib. Oh kalau itu mah dari dulu aku juga ngikut puasa gitu. Ya, jadi alhamdulillah sih. Apalagi sekarang udah nggak ada tamu kan. Jadi puasa itu bisa pol. Gitu. Jadi saya tahu bahwasanya orang itu memang pasti ada di neraka dulu, baru nanti pertimbangan hidup di dunia dengan amalan-amalan gitu. Ya penghapusan dosa Muslim itu ya dari puasa Ramadan, membersihkan diri kan, dengan zakat fitrah juga kembali suci. Makanya jangan main-main dengan zakat fitrah, katanya gitu. Jangan sampai baju lebaran kebeli tapi zakat fitrah nggak kebayar. Iya. Dengan alasan lupa. Intinya sih Islam itu sebenarnya mudah, fair tapi ya. Fair dia kan, adil gitu kan. Kalau Anda yang ingin masuk surga ya Anda beribadah gitu kan, sholat segala macam, puasa, sholat, bayar zakat, puasa, ya dengan rukun Islam lah bisa dijalanin gitu kan. Dan juga surga itu kan banyak pintunya ya Bu ya, ada pintu melalui sedekah, puasa, macam-macam gitu kan. Iya. Nah ini makanya tinggal kita nih mampunya kita kuatnya di amal soleh yang mana nih gitu kan, atau pintu sholat segala macam. Masya Allah. Oh jadi karena itu Bu ya, karena puasa itu. Iya. Jadi menghapuskan dosa kembali suci. Iya, memang ada hadisnya ya, ada hadisnya juga. Nah kemudian gimana nih Bu sekarang nih Bu, apa namanya, setelah masuk Islam nih udah berapa tahun ya, hampir 20 tahun Bu ya? Iya. Apa sih yang bedanya gitu, apa yang Bu rasakan sih sekarang, lebih apa gitu? Apa ya, kalau dari segi beribadah itu lebih Tenang. mudah, lebih tenang gitu. Apalagi kalau dengan zikir emosi berkurang. Oh iya betul. Iya. Oh. Karena dari Umi sendiri kan mengajarkan zikir untuk zikir pagi dan zikir petang gitu. Gitu ya. Masya Allah. Terus saya juga lupa nih mau nanya nih, masalah konsep ketuhanan ya. Bu Dwi sempat ini nggak sih janggal atau apa ya tentang konsep ketuhanan di Katolik gitu kan? Iya. Maksudnya ini masuk akal dan hati nggak sih menurut Bu Dwi gitu tentang sosok Yesus, Bunda Maria, Roh Kudus gitu?
Ya. pada saat itu? Ya pada saat itu sih fine-fine aja ya, mungkin saya juga punya bapak dan ibu, pasti Tuhan juga punya bapak dan ibu. Oh gitu. Iya. Sesederhana itu ya Bu, Iya. mikirnya. Iya, tapi Oh. pas di Muslim kok ya Tuhan Maha Esa, Tuhan itu satu sendiri gitu kan. Ya memang dia tidak berayah dan tidak beribu gitu. Nggak punya anak juga. Iya. Oh jadi Bu Dwi melihat sosok Tuhan itu sama seperti kita manusia. Manusia punya ayah dan punya ibu. Kemudian setelah kenal Islam ternyata tuh Allah itu, Rob ini lebih besar dari itu gitu ya. Iya. Oh. Lebih besar, kuasanya juga lebih besar. Pokoknya di saat kita sedih cuma dia yang bisa bantu kita lah. Masya Allah, iya. Nah, ini terakhir nih Bu ya, saya tanya terakhir nih tentang harapan Bu Dwi nih buat Bu Dwi pribadi, keluarga, kedepannya mau seperti apa? Ya maunya saya juga anak saya yang cowok bisa ngikut saya sama kakaknya Muslim. Suatu saat ya mungkin seperti saudara saya kali menemukan jodohnya terus ikut Muslim, kita juga nggak tahu. Gitu. Iya. Nah, kalau misalkan nih ada anak yang nonton yang laki-laki nih Bu, Ibu mau ngomong apa nih, coba ngomong kamera deh. Adek, Bunda mau, adek ikut Bunda sama Mbak ya. Kita sholat, kita masuk Islam bareng-bareng ya Dek ya. Supaya kita juga bisa kumpul deh di Jakarta, di surga nanti Dek. Amin, Masya Allah. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Atas udah mau nangis nih. Iya, soalnya kan anak saya pengen masuk Islam, gak bolehnya ya karena itu. Oh gitu. Iya, Ya mbakmu wes melu mbokmu katanya. Terus ntar ayah kalau mati siapa yang doain katanya gitu, yang nyembayangin gitu. Ya, amin. Baik Bu, mohon maaf nih udah bikin nangis Bu ya. Iya, saya cuman kepikiran anak saya yang cowok, kan saya bilang deh udah lulus sekolah ke Jakarta Yude, nyari kerjaan di Jakarta. Kata dia bilang melasi ayah, kata dia bilang. Gitu. Iya, dia pikir ke ayahnya sendiri gitu. Ya. Tentunya kita juga ini Bu ya, teman-teman semua insya Allah kita bantu doa Bu ya, semoga diketuk hatinya anak sulung Bu ya. Iya. Ya anak sulungnya Bu Dwi Handayani, semoga bisa mengenal Islam, hidayah dari manapun lah gitu, karena hidayah datang dengan cara yang tak diduga. Baik Bu, makasih atas waktunya Bu. Sama-sama Pak. Semoga urusannya lancar, diberi kesehatan, Amin. tetap istiqomah Bu ya, dan tetap sabar gitu. Amin. Baik pemirsa Pop TV, dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami. Ya tadi kita sejenak juga mendengarkan bagaimana perjuangan ya seorang ibu memperjuangkan keislaman anaknya tuh ya berat juga lah gitu. Tidak hanya dirinya, tapi juga keluarga yang terutama. Nah semoga kisah yang tadi bisa bermanfaat, bisa teman-teman sekalian ambil sisi pendidikannya untuk kita bersama ini mengambil motivasinya, ibrohnya lah. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kisah Bu Dwi Handayani. Baik sahabat sekalian, demikianlah bincang-bincang kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info terbaru dari kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.